Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari garasi taksi progres 2 unit. Lagi-lagi kita akan ngobrolin turun mesin sama master turun mesin sama Om Parjo, sama Om Hasim. Tapi nggak akan saya ajak ngobrol sama Om Denny. Aduh, nggak pada pakai baju. Jadi kita pagi ini kita ngecobrak sendiri perihal tentang biaya turun mesin. Nah, dari kemarin teman-teman banyak banget yang nanya, itu turun mesin tuh biayanya berapa gitu. Makanya turun mesin tuh biayanya berapa? Kita bikin background Om Hasim aja biar kelihatan ada gambar. Oh, ditanya. Background doang. Nggak usah lah, biarin aja. Ditanya ntar ngeyel ya. Nah teman-teman, kemarin tuh banyak yang nanya turun mesin itu biayanya kira-kira berapa. Nah itu nanya sama saya murah loh. Jangan nanya. Nomor masing udah saya tutup, udah saya blok. Takutnya terlalu murah. Malas langsung komplain. Nah buat teman-teman yang mau mampir garasi taksi hari Sabtu Minggu silahkan mampir. Teman enaknya konfirmasi dulu karena ada 1 orang yang akan tidak masuk hari itu. Siapa? Oh 2, Bahmin. Nah takutnya nggak kepegang hari Minggunya. Hari Sabtunya silahkan sebanyak-banyaknya. Langsung aja, biar nggak lama-lama. Biar nggak lama-lama dan nggak penasaran. Oke. Kesini lah. Teman-teman, turun mesin itu biasanya ada beberapa kasus. Yang pertama adalah biasanya turun mesin karena oli yang sudah oil slug, udah berlumpur. Terus ada juga karena memang efek overheat, ada juga yang dia olinya habis, ada juga kasus yang pengen irit. Nah, jadi banyak macam-macam. Jadi ini saya kasih ilustrasi, saya kasih coba gambaran. Aduh ini agak nggak kelihatan ya. Maklum kameranya kurang jos. Ini agak ngebuyar nih. Nah, saya udah tulis kameranya jelek amat ini. Ininya nih. Ngeblur karena dia warna putih ya. Nah, jadi ini saya udah kasih gambaran biaya turun mesin. Kebetulan ada yang mau turun mesin butuh estimasi biaya perbaikan. Nah jadi saya sekalian aja buat teman-teman yang mau biaya perbaikan. Nah jadi biaya yang pertama ini saya bikin 2 poin. Teman-teman itu estimasi biayanya 3.500.000. Aduh mana nih? 3.485.000. Ini biasanya hanya untuk cleaning. Jadi kalau teman-teman misalnya ada 3 juta ada kasus oil slug atau berlumpur, itu biayanya sebenarnya nggak terlalu banyak. Untuk spare partnya juga nggak terlalu banyak, hanya butuh kisaran estimasinya 3.500.000. Walaupun kadang-kadang ketika perbaikan akan lebih dari itu karena ada perintilan yang biasanya sudah habis, sudah rusak lah. Nah ini 3.500.000 kalau teman-teman kasusnya cuman oil slug. Nah terus saya kasih poin yang C itu kalau beberapa kasus. Nah kalau teman-teman misalnya kasusnya olinya habis, maka teman-teman akan ada tambahan di ring seher sama di ring seher aja kalau teman-teman olinya habis. Nah terus kalau teman-teman kasusnya olinya habis tapi boringannya sudah, bahasa kita sudah oblak atau sudah gapnya udah besar, itu teman-teman akan nambah lagi. Teman-teman akan kena di boringnya. Nah ini harganya kan udah ada nih. Jadi ring sehernya sudah pasti, boringnya udah pasti. Itu akan kena kisaran 2.500.000. Nah di situ nanti akan kita kasih ke teman-teman lagi saran supaya pistonnya diganti baru. Kenapa harus diganti baru? Karena yang tadi kadang-kadang piston lama itu sudah nggak sesuai dengan sesuai dengan standarnya. Makanya kalau yang boringannya udah rusak, kita anjurkan supaya pistonnya diganti. Nah harganya sudah ada, teman-teman tinggal dijumlahin aja.
kira-kira ketemunya berapa. Kalau totalan kisaran 7 juta. Nah, terus ada lagi tambahan, kalau teman-teman misalnya nanti rusaknya karena metal set, metal jalan atau metal bulan dan lain-lain. Nah, itu misalnya nih mobilnya cuman kena metalnya doang misalnya. Nah, berarti kan cuman turun mesin sama ganti metal. Tapi kalau memang rata-rata kalau udah turun mesin tuh pengen ganti semua nih. Pengen ganti semua. Pengen sempurna karena untuk pakaian ya semuanya diganti. Tapi tadi balik lagi opsi nanti masalah ke kerusakannya apa dan mau sempurna apa enggak. Nah, itu kira-kira kurang lebih perbaikannya seperti itu. Teman-teman silakan konsultasi sama Om Hasim, tapi jangan kita kasih ajak ngomong. Apalagi Om Denny. Ngomong aja deh. Nih kalau misalnya ya, belum diomongin nih. Metal set itu kasusnya apa sih? Kerusakannya apa? Sebabnya apa gitu? Sebabnya biasanya kan dari oli nggak naik. Cuma kalau kerusakannya biasanya oblak. Coy, tak dulu coy. Masih dia mas. Aduh. Jangan sorong deh. Dia kan mau pergi itu dia. Dia kan mau pergi itu. Iya, ngikutin itu. Udah. Ngalah. Hah? Oh bisa. Nggak bisa. Lanjut. Tadi metal set ya. Nah, metal set itu sebabnya apa? Terus kira-kira tuh kalau rusak metal set tuh kayak gimana sih? Kan itu opsional. Kalau mau sempurna metal ganti semua karena pembaruan lah. Fungsinya dia kan bantalan. Kadang-kadang udah mulai baret karena oli nggak lancar atau ada kotoran. Tapi nggak diganti pun kadang-kadang tahan lama. Cuma putarannya pasti nggak selembut ganti semua lah. Misalkan ganti bantalan semua metalnya. Nah, Kalau mau sempurna ya ganti semua. Kalau ternyata udah oblak ya harus mau nggak mau ganti karena itu akan jadi bunyi. Nah, metal ini bisa dikodok nggak sih? Misalnya ganti metal. Kalau metal jalan bisa. Oh, metal jalan bisa. Kalau lainnya nggak bisa. Metal nggak bisa. Nah, terus ini kan ada ring seher, ada boring ya. Ini kan ada apa nih? Ada ring seher, ada boring, ada piston nih. Ini kan kasusnya rata-rata itu kasus yang apa sih itu? Yang olinya habis. Nah, itu bagaimana sih penanganannya dah? Kalau oli habis kan macam-macam, bisa dari seal clamp atau ring seher atau lagi boring. Kalau dari ring seher kan biasa ada keausan dari ring seher diganti biasanya nggak masalah. Nah, kalau yang susah kan dari boring yang agak mahal. Misalkan boringnya udah celong. Nah, ganti boring pun kadang-kadang yang pengalaman kita kemarin kan udah ganti boring tetap ada suara tek-tek bunyi. Gitu. Padahal secara kalau diukur bagian tertentu itu selisih diameter boring dengan piston itu udah standar. Tapi tetap ada bunyi. Biasanya bentuk pistonnya itu udah nggak presisi, nggak tabung asli gitu, nggak bulat, terus lonjongnya nggak persis. Udah berubah. Ya ada peyang lah kata orang. Peyang. Jadi kalau mau standar atau perawan ting-ting ya ganti pistonnya. Terus ini kan ini kasusnya dua nih, kasus perbedaan misalnya dia itu ring seher atau seal clamp itu bisa nggak sih bedain tuh? Kayaknya. Kalau ring seher ya mobil sekarang sih agak ada katalisnya, agak nggak begitu kelihatan ngebul apa enggaknya. Biasanya kalau ring seher kalau udah parah atau boring udah celong parah, kita geber itu makin ngasep putih. Oh, putihnya masih makin banyak. Gas RPM makin tinggi makin ngasep putih.
Cuma kalau dari ring share biasanya awalan pagi di start baru tuh masuk, tapi kalau udah panas hilang. Nah, Karena dia cuma seal clap itu kebocorannya ketika dia berhenti netes ke ruang bakar itu oli. kalau dari Ring ring kalau share. dari seal clap. Oh, dari seal clap. Kalau dari ring share ya ketika kompresi makin banyak ya oli makin banyak yang kebakar. Oh, kalau seal clap gimana tadi kalau seal clap? Biasanya pagi-pagi. Oh, kalau seal clap pagi-pagi. Ketika berhenti oli udah mulai netes karena bocor itu seal clap masuk ke ruang bakar di start, maka pagi itu lebih pekat. Lama-lama habis. Lama-lama habis. Ketika panas habis ya udah itu biasanya seal clap. Kalau ring share makin digas makin banyak. Nah, itu perbedaannya berarti ya. Jadi itu yang bisa membedakan. Tapi misalnya nih kasus, tapi susah juga ya kasusnya, misalnya dia olinya habis, tapi misalnya menurut kita seal clap, tapi itu penanganannya misalkan atas doang tuh sebenarnya tuh. Itu efektif nggak sih? Karena mobil sekarang itu jarang kelihatan asapnya tapi oli tetap habis. Oh iya. Takutnya Biasanya itu nggak keluar penanganan asap. pertama ya seal clap. Takutnya nggak itu ya. Ya paket apa mau minimalis apa mau maksimalis. Berarti kalau memang misalnya mau minimalis atas dulu. Kalau misalnya dia estimasinya seal clap. Karena kalau olinya dia bagus, perawatan oil slope-nya bagus, kemungkinan ring share juga kausannya nggak cepet. Misalnya kilometer 150.000, mungkin seal clap umurnya memang udah didesain karena bahannya karet, melawan chemical, pasti karena umur kan, pasti kena. Cuma kalau ring share selama sirkulasi olinya bagus, kemungkinan ringnya nggak aus banyak. Kemungkinan besar dari seal clap aja dulu. Oh gitu ya. Jadi begitu teman-teman, kita ngobrol sama Om Hasim. Bukan master ya, masih abal-abal. Kok lagi bener ngomongnya sih? Lagi bener. Biasanya dikacau-kacauin. Lagi bener. Kurang lebih seperti itu. Nah, enaknya kalau kesini, kalau kasus-kasus tadi mampir ke sini aja, ngobrol di garasi taksi. Ini kebetulan lagi bukan kosong, kerjaan sebenarnya banyak. Ada Hiace, ada Baleno, ada X4, ada Gen 3 lagi turun mesin. Jadi kurang lebih seperti itu. Lebih enaknya mampir ke garasi taksi, ngobrol-ngobrol. Iya bener, Nanti kita X4 apa? S kali 4. Kali 4 kalau nggak salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.